kita mulai untuk regular class hari ini 7 November 2002 yang ke-7 di bulan November, yaitu tentang teknik preparasi saluran akar. Nah, kita main mapping dulu ya. Jadi untuk perawatan saluran akar ada prinsip yang kita pegang itu triad endodontik. Jadi yang betul-betul penting yang pertama preparasi akses. Jadi kita harus memastikan dulu untuk aksesnya itu betul-betul syaratnya. Yang penting kita bisa masukin alat untuk nanti kita preparasi dan juga memudahkan kita untuk obturasi selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada preparasi saluran akar yang nanti akan kita lihat satu persatu tujuan prinsipnya, instrumennya apa aja, kemudian gerakan instrumennya ada seperti apa, kemudian teknik-tekniknya juga ada beberapa yang kalian wajib tahu maupun ada juga yang nice to know, kemudian teknik irigasi juga ini penting, dan juga macam kesalahan preparasi saluran akar, gimana caranya supaya kalian juga nanti terhindar dan apa aja jenis kesalahannya gitu. Kemudian untuk triad endodontik yang ketiga itu obturasi saluran akar. Jadi ketiga hal ini penting. Terus oke, bentar ya. Nah, kita lanjut ke terminologi. Jadi perawatan saluran akar itu adalah perawatan endodontik yang merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan gigi yang sakit sehingga dapat diterima secara biologis oleh jaringan sekitarnya. Jadi memang perawatan saluran akar ini indikasinya yang pertama kariesnya bisa D6 ataupun D5. D6 itu berarti udah kebuka ya kamar pulpanya. Sedangkan D5 itu belum kebuka kamar pulpanya, tapi keadaannya itu pupitis iref. Jadi misalnya belum terbuka giginya belum kebuka sampai kamar pulpa, tapi pasiennya itu udah mengalami sakit yang spontan. Jadi pupitis irreversible itu dia ciri-cirinya sakitnya berdenyut, kemudian spontan, jadi tanpa ada rangsangan dingin ataupun makanan, jadi dia ada rasa sakit ya, biasanya mengganggu sampai tidur. Nah, itu jadi kata kunci kadang di soal-soal UKMP 2DG. Kemudian untuk yang nekrosis pulpa itu biasanya dia pasiennya udah nggak merasakan rasa sakit lagi, tapi dulu sudah pernah merasakan sakit spontan. Atau kalau ada kelainan periapikal berarti bisa keadaannya abses atau granuloma. Nah, ini pasiennya akan merasakan rasa sakit lagi, tapi keadaannya vitalitasnya negatif. Bisa seperti itu. Jadi yang penting ini ya indikasinya, ini cukup penting. Nanti kalian baca-baca anamnesanya yang teliti. Kemudian giginya itu harus masih dapat direstorasi. Jadi kalau udah sisa akar, nah itu kan baiknya pencabutan aja. Atau giginya udah goyang derajat 3, nah itu udah nggak indikasi lagi untuk perawatan saluran akar. Kemudian foramen apikalnya sudah tertutup. Ini adalah syaratnya untuk PSA. Nah, bagaimana sih kalau misalnya foramen apikalnya masih terbuka? Itu ada perawatan yang lain, namanya apeksifikasi dan apexogenesis. Aku bantu nanti di chat ya. Untuk apexogenesis itu seperti pulpotomi. Jadi perawatannya dia nggak sampai ke saluran akar, sampai ke kamar pulpa aja, tapi itu untuk gigi yang masih vital. Jadi giginya masih vital, kemudian apikal foramennya tapi belum tertutup. Nah, itu apexogenesis. Nah, untuk apeksifikasi itu perawatannya dia sampai saluran akar, tapi dia untuk gigi yang non vital. Jadi kalau misalnya ada soal giginya udah non vital, harusnya di PSA tapi foramen apikalnya belum tertutup, nah itu bisa menggunakan apeksifikasi. Kemudian lanjut untuk triad endodontik. Jadi ada ini ya 3 pilarnya ini yang penting. Yang pertama akses preparasi kavitasnya yang bagus. Kemudian ada biomechanical preparation. Jadi biomechanical itu ada secara biologi dan juga mekanis. Biologinya dari irigasi, kemudian mekanisnya dari kita preparasi menggunakan file. Kemudian obturasi itu pengisian ya. Jadi untuk preparasi saluran akar ini ada cleaning dan shaping. Jadi cleaning itu pengambilan seluruh patogen dari saluran akar. Kemudian untuk shaping itu kita membentuk kavitasnya sehingga menghasilkan preparasi apikal yang memudahkan instrumen untuk obturasinya itu masuk secara fit.
Kemudian kita lanjut untuk preparasi saluran akar. Sebelumnya dari triad endodontik tadi ada yang mau ditanyain nggak atau tentang indikasi? Udah jelas atau ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau tanya, langsung open mic atau chat aja ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk preparasi saluran akar, jadi prinsipnya itu kita untuk menciptakan saluran akarnya yang taper atau meruncing, kemudian menjaga bentuk saluran akar, menjaga foramen apikal itu tetap ada di posisinya, kemudian menjaga pembukaan apikalnya sekecil mungkin, supaya kita mencegah reinfeksi, kemudian juga harus ada apical stock untuk obturasi. Kemudian menciptakan dinding saluran akarnya yang halus. Nah, di sini kalau di textbook itu yang glassy smooth walls. Kita bikin dentin dari saluran akarnya seperti itu untuk preparasinya. Kemudian untuk tujuannya menghilangkan jaringan lunak dan keras yang terinfeksi, memberikan akses irigasi sampai ke apikal, kemudian menciptakan ruang untuk medikamen dan juga bahan pengisi atau obturasi, dan menjaga integritas struktur radicular. Nah, ini untuk instrumen yang kita pakai, untuk hand instrumen, ini kita pakai jarum ekstirpasi. Jarum ekstirpasi ini fungsinya dia untuk mengambil jaringan pulpa ya. Jadi kita pakai di 2/3 panjang kerja. Nah, ini kita putar nanti untuk mengambil apa namanya jaringan pulpa. Nah, kalian bisa lihat nama lainnya Bart Brooch ya. Jadi di sini dia ada ininya apa namanya bagian yang tajam di seluruh ininya, di seluruh badan dari filenya. Nah, ini untuk mengambil jaringan pulpanya, nanti akan keluar kayak daging-daging gitu kalau misalnya kalian udah ngerjain di gigi pasien yang masih vital. Tapi kalau misalnya pasiennya udah non vital terus udah kebuka kamar pulpanya, biasanya sih udah nggak ada yang merah-merahnya atau darah-darahnya udah nggak ada. Nah, kemudian ada files ini ada macam-macam, ada key files, kemudian ada headstrom. Nah, bedanya kalau headstrom ini ulirannya dia lebih tajam ya, jadi untuk menghaluskan dinding saluran akar ini dia lebih bisa lebih kasar gitu daripada key file. Jadi kalau misalnya kalian ngambilnya mau banyak di dentinnya bisa pakai headstrom dulu, tapi kalau untuk menghaluskan, nah kita bisa pakai key file. Nah, ini ada ujung-ujung yang lain untuk rotary instrumen kayak protector, quantek, res. Nah, ini kalian bisa pelajari gambarnya kayak gini. Nanti kita sambil belajar juga kalau filenya ini tekniknya apa sih, nanti kita belajar di selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Kemudian ada juga instrumen ultrasonik. Nah, tapi untuk penggunaan ultrasonik ini kalau dari textbook agak kurang efektif ya untuk preparasi saluran akar. Jadi memang dipakai dulu, tapi sekarang malah dipakainya untuk irigasi. Karena ternyata lebih efektif untuk irigasi untuk yang alat ultrasonik ini. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini untuk gerakan instrumennya, ada yang push and pull, biasanya ini dipakai untuk kalian step back tekniknya, kemudian ada ringing, jadi ringing itu kalian muter, terus ditarik. Nah, kemudian ada turn and pull, jadi tiap 1/4, kemudian dia ditarik. Nah, ada watch winding, kalau watch winding ini dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, ada juga balance force, nanti balance force kita jelasin lebih detail lagi. Nah, ini untuk gerakannya ya yang lebih detail. Jadi kalau filling itu kita masukkan filenya ke saluran akar, kemudian diputar 90 derajat clockwise, kemudian ditarik ke occlusal. Nah, ini biasanya cocok untuk sepertiga apikal untuk round down. Jadi kita pakai 90 derajat, kemudian ditarik. 90 derajat ditarik. Jadi itu untuk apikal yang round down. Apikal itu berarti udah pakai yang file F1, F2, F3. Nanti kita lebih detail lagi di slide selanjutnya. Nah, terus ada watch winding. Jadi watch winding ini gerakannya bolak-balik, jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, ini tekanannya ringan aja karena kita pakai untuk eksplorasi saluran akar. Jadi sebelum kita mulai preparasi, kita itu harus nyoba-nyoba dulu menggunakan file kecil nomor 10 atau nomor 15. Kita namanya penjajakan saluran akar. Nah, ini gerakannya watch winding, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gunanya untuk tahu jalannya kemana sih, dan kita juga bisa ngitung panjang kerja di situ. Jadi biar kita nggak ada kesalahan dan kehilangan panjang kerja. Terus selanjutnya ada gerakan rimming. Kalau gerakan rimming ini 180 sampai dengan 360 derajat, kemudian ditarik ke occlusal. Nah, ini biasanya kita pakai untuk ekstirpasi. Jadi kalau di soal nanti kalian ditanya untuk gerakan ekstirpasi ini
apa gerakannya? Nah, kalian bisa jawab ringing. Kemudian ada juga circumferential filling. Jadi circumferential filling ini kerjanya dia yang penting kata kuncinya adalah ditempel, ditelusuri ke seluruh dinding. Jadi ke dinding mesial agak ditekan, kemudian ke distal, kebuka, ke lingual. Jadi betul-betul ditempelin gitu ke dindingnya. Nah, ini biasanya untuk preparasi badan koronal, apalagi badan koronalnya yang agak nge-flare atau agak lebar gitu ya.